Saya akan membawakan dongeng dari Dairi yang berjudul Natampuk Emas. Pada zaman dahulu, ada seorang yang bermarga Saraan dari Lebu. Saraan meminang putri dari Pertaki atau kerajaan angkat yang memiliki paras sangat cantik, tapi memiliki satu kekurangan, yaitu cacat fisik yang tidak bisa berjalan. Walaupun kondisi Putri Natampuk Emas marga angkat cacat, namun pernikahan Putri Natampuk Emas dan marga Saraan berlangsung tanpa diketahui bahwa Putri Natampuk Emas cacat. Untuk itu, syarat yang harus dituruti oleh marga Saraan tidak boleh membiarkan Putri Natampuk Emas berjalan kaki menuju kampung atau Lebu marga Saraan. Tapi Putri Natampuk Emas harus diantar sampai ke rumah marga Saraan. Selama berminggu-minggu, Putri Natampuk Emas tinggal di rumah marga Saraan. Tetapi Putri Natampuk Emas tidak keluar dari dalam kamar, sehingga pihak keluarga marga Saraan curiga terhadap keadaan Putri Natampuk Emas. Akhirnya pihak keluarga marga Saraan memeriksa ke dalam kamar Putri Natampuk Emas. Keluarga marga Saraan sangat terkejut melihat keadaan Putri Natampuk Emas yang mereka sayangi ternyata tidak dapat berjalan. Walaupun demikian, Putri Natampuk Emas tetap disayangi oleh suaminya marga Saraan dengan penuh kasih sayang. Tetapi berbeda dengan adik-adik dan ibu marga Saraan yang semula menyayangi Putri Natampuk Emas berubah menjadi benci. Mereka berkata bahwa Putri Natampuk Emas hanyalah menjadi beban untuk keluarga marga Saraan. Berbagai hinaan sering dilontarkan kepada Putri Natampuk Emas, sehingga membuatnya tidak sanggup lagi untuk tinggal di rumah marga Saraan dan memilih untuk kembali ke rumah ayahnya di Pertaki atau kerajaan angkat. Dengan ditemani seekor anjing, Putri Natampuk Emas kembali ke Pertaki marga angkat. Kejadian ini dianggap penghinaan oleh keluarga marga angkat, yaitu keluarga Putri Natampuk Emas, sehingga mengakibatkan marga angkat berencana melakukan perang terhadap marga Saraan. Namun, marga Saraan mendengar berita tersebut, dan untuk itu marga Saraan pun menjadi takut dan datang meminta maaf kepada marga angkat. Dan sebagai tanda permintaan maaf marga Saraan kepada marga angkat, maka marga Saraan harus membayar 7 ekor kerbau kepada marga angkat. Tetapi kerbau yang diberikan oleh marga Saraan hanya 6 ekor, dan 1 ekor lagi menjadi hutang dari marga Saraan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Namun, hutang tersebut tidak dibayar oleh marga Saraan, sehingga pada suatu hari marga angkat akan melakukan sebuah pesta besar yang harus menyembelih 7 ekor kerbau. Tetapi kerbau yang tersedia masih 6 ekor, dan marga angkat pun menagih hutang 1 ekor kerbau kepada marga Saraan. Akan tetapi marga Saraan menganggap ini suatu penghinaan bagi mereka, karena marga Saraan telah menerima Putri Natampuk Emas apa adanya, tetapi masih saja menagih hutang
Anggapan ini membuat marga Saraan merasa hutang ini tidak ganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Namun hutang tersebut tidak dibayar oleh marga Saraan, sehingga pada suatu hari marga angkat akan melakukan pesta yang sangat besar yang harus menyembelih 7 ekor kerbau. Namun kerbau yang tersedia masih 6 ekor, sehingga marga angkat pun meminta hutang marga Saraan. Akan tetapi marga Saraan menganggap ini suatu penghinaan bagi mereka karena marga Saraan telah menerima Putri Natampuk Emas apa adanya, tetapi masih saja menagih hutang. Anggapan marga Saraan, walaupun mereka berhutang kepada marga angkat, tetapi itu tidak pantas lagi ditagih kembali. Dengan terpaksa, marga Saraan menyerahkan 1 ekor kerbau yang diminta marga angkat. Namun, dengan susah payah, kerbau tersebut ditarik ke lubu marga angkat. Akan tetapi, kerbau tersebut tidak bergerak dan tidak melawan. Tiba-tiba, alam bergemuruh, petir dan halilintar bersaut-sautan. Dan tiba-tiba, kerbau yang dibawa oleh marga Saraan berubah menjadi batu dan terdengar suara aneh yang berkata, "Hai cucu-cucuku, karena pertikaian ini, maka kerbau ini kujadikan batu sebagai bukti perdamaian di antara kalian. Di bawah batu ini ada air mengalir yang jernih, yang tidak akan pernah kering walaupun musim kemarau. Jika ada keturunanmu yang sakit, minumlah air ini dan bersihkanlah tubuhnya dengan air ini, supaya ada ketenangan dan kedamaian." Sejak kejadian itu, dinamakanlah batu itu menjadi Batu Kerbau, dan nama desa itu pun dinamai dengan Bantu Kerbau. Begitulah cerita dari Natampuk Emas dari Dairi. Terima kasih.